Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sekarang untuk aktivitas kebugaran jasmani part 2. Ya, sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar diberi ilmu yang bermanfaat, kesehatan, kemudahan, kelancaran, kekuatan, dan kita dapat mengamalkan ya apa ilmu yang kita dapat. Amin. Berdoa dipersilakan. Cukup. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan ya penjelasan aktivitas kebugaran jasmani untuk kelas 9 di part 2-nya. Jadi kemarin sudah dijelaskan beberapa, yaitu tentang IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasarnya ini untuk yang pengetahuan ya, kalian mampu memahami penyusunan program pengembangan ya, bisa paham bagaimana caranya menyusun program ya komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Kemudian di prakteknya kalian bisa membuat atau menyusun sendiri program pengembangan kebugaran jasmanimu yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Nah, untuk indikator pencapaiannya, kalian itu bisa lulus kalau kalian ini ya bisa baca di buku, atau ini kalian pause dulu kemudian kalian baca, yaitu di antaranya kalau yang pengetahuan ini 351 sampai 353. Kemudian yang keterampilan ini melakukan berbagai bentuk latihan, bisa melakukan bentuk-bentuk latihan kebugarannya, kemudian menggunakan berbagai bentuk latihan ya, menggunakannya bisa gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Saya ulangi sedikit. Manfaatnya yaitu bisa membangun kekuatan dan daya tahan otot seperti tulang dan sendi ya, karena otot itu sangat mendukung untuk pertumbuhan tulang dan sendi. Penguatan juga. Kemudian selain mendukung penampilan dalam olahraga dan juga non olahraga ya, kemarin sudah dijelaskan. Kalau belum begitu jelas bisa buka di part satunya ya, di YouTube juga, di channel saya. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik itu seperti pernapasan ya, jantung, paru. Seperti itu ya, aerobik atau kardiorespirasi yang terkait dengan jantung dan paru-paru. Kemudian juga meningkatkan daya tahan aerobik tadi sudah meningkatkan fleksibilitas atau kemampuan keleluasaan sendi gerak ya, jadi semakin luas kemampuan gerak suatu sendi, nah itu fleksibilitasnya semakin bagus. Contohnya apa? Contohnya split atau cium lutut itu dan lain sebagainya. Kemudian membakar kalori biar menghindari kegemukan, mengurangi stres, kemudian meningkatkan rasa kebahagiaan. Nah, ini dua ini itu dihasilkan dari satu hormon, yaitu hormon endorfin ya, atau hormon kebahagiaan. Nanti kalau ada soal hormon bahagia atau apa, itu jawabannya hormon endorfin ya, nulisnya gini, endorfin atau juga endorfin, PHIN gitu, sama aja ya. Kemudian prinsip latihan kebugaran ya, sama seperti yang dijelaskan kemarin. Prinsip-prinsip kebugaran, prinsip latihan kebugaran yaitu ada 7. Yang pertama, prinsip overload atau beban berlebih. Jadi kalau kalian itu latihan, yaitu harus menyentuh ambang batas nyeri kalian ya. Kalau misal kalian ngangkat beban 2 kilo itu belum nyeri, ya ditambah misal 3 kilo atau ke 5 kilo seperti itu sampai terasa ya. Kemudian kalau kemampuan kalian push up itu misalnya ya push up 10 kali, oh belum terasa apa ya, dinaikkan. Itu overload atau beban berlebih. Jadi harus melebihi bebanmu, bukan beban badan ya, tapi beban kemampuan ototmu. Kemudian prinsip konsistensi, jadi latihan itu harus konsisten, tidak boleh misal sekarang itu minggu ini latihannya rutin ya, misal seminggu 3 kali ya, minggu depan orang latihan belas, nah itu namanya tidak konsisten, cuma angin-anginan aja, contohnya seperti itu ya, itu nggak boleh ya.
Kalau yang latihan angin-anginan seperti itu tidak ada dampaknya, ya, atau ada dampak cuma sedikit sekali. Kemudian prinsip spesifikasi, nah itu harus jelas apa yang dilatih. Misal mau yang dilatih perutnya, ya, yang dilatih latihan perut gitu. Yang dilatih kecepatannya, kecepatan apa? Kecepatan larinya, nah, atau kecepatan smashnya dan lain sebagainya, itu harus spesifik. Kemudian prinsip progresif itu harus berprogres, ya. Kalau minggu, misal ya contohnya minggu sekarang itu bebannya 5 kilo, nah, minggu depan atau bulan depan harus ditambah bebannya jadi 8 kilo atau 10 kilo. Dan prinsip individualitas, nah itu setiap orang mempunyai porsi atau mempunyai resepnya masing-masing, ya, tidak bisa disamakan dengan resep orang lain. Nah, misal kemampuan saya dan kemampuanmu itu kan berbeda. Jadi kalau resep saya tak kasihkan, porsi saya tak kasih ke kalian, ya itu sangat tidak cocok. Seperti itu. Ya, kemudian prinsip tahap latihan. Jadi latihan itu harus bertahap. Ya, ada tahap-tahapnya, tidak langsung ujuk-ujuk seperti ini, ujuk-ujuk latihannya seperti ini. Gitu tidak, ya. Dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks gitu. Kemudian periodisasi, ya itu harus ada periodenya, jangka pendek, jangka panjang, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian pengertian kebugaran itu ada di sini ada dua, ya, saya cantumkan dua, intinya sama saja, ya, yaitu kebugaran fisik atau sering disebut kesegaran jasmani, sama aja, ya, kebugaran fisik atau kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani. Itu maknanya adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kemudian yang kedua pengertiannya sama saja, yaitu kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Jadi kalian melakukan aktivitas produktif sehari-hari itu tidak merasa lelah yang berlebih, ya, kesel-kesel tapi tidak berlebihan, dan masih punya cadangan nih, ada cadangan tenaganya untuk menikmati waktu senggang, untuk bersantai atau melakukan pekerjaan yang mendadak seperti yang kemarin dijelaskan. Kemudian komponen kebugaran jasmani itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesehatan, kemudian keterampilan. Ya, yang kesehatan itu ada 5, keterampilan ada 5. Kalau di buku kayaknya cuma ada 4, kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas. Ada tambahnya body composition, ini ada di buku kelas 8 juga, ya. Intinya sama saja lah. Ya, lebih lengkap aja nih body composition, ya. Kekuatan otot, daya tahan otot, 3 daya tahan aerobik, 4 fleksibilitas, dan yang kelima body composition, itu yang dari kesehatan, jenis kesehatan. Kemudian untuk yang keterampilan juga ada 5, yaitu koordinasi, agilitas atau kelincahan, ya, kecepatan gerak atau speed movement, power atau daya ledak, dan keseimbangan atau balance. Ya, ini menurut Rusli Rutan 2011. Ya, jadi komponen kebugaran jasmani itu dibagi menjadi 2 jenis. Komponennya ada berapa? Komponennya ada 10, ya, masing-masing ada 5. Nah, ini kalian harus bisa menyebutkan. Ini di soal ujian sering keluar. Seperti itu, ya. Nah, kemudian program ini yang terkait dengan kesehatan. Program pengembangannya apa saja? Yang pertama nanti ada tadi, ya, daya tahan jantung paru atau kardiorespiratory. Kardiorespiratory itu yang berkaitan dengan pernapasan, ya, jantung paru atau aerobik, ya. Kemudian kekuatan atau muscle strength, bahasa Inggrisnya kalian jangan bingung, ya. Kekuatan itu strength, otot itu muscle. Daya tahan otot muscle endurance, daya tahan itu endurance, ya. Kelentukan atau flexibility, body composition atau komposisi tubuh. Nah, latihannya apa saja? Nih contohnya. Nah, latihannya diantaranya yaitu ada sit up, sit itu duduk, up itu naik, ya. Dari telentang, kakinya ditekuk. Ada kalian bisa menggunakan mengajak teman atau menggunakan kursi atau meja, ya.
dijepit kakinya seperti ini. Kalau pakai teman ya boleh dipegangin atau duduk, tapi jangan full ya biar nggak sakit. Atau dikasih bantalan. Nah, tangannya megang belakang lutut ini. Nah, kemudian untuk tangannya, lengannya tidak perlu dorong kepala biar nanti lehernya nggak sakit ya. Lengan tangannya dikasih di samping telinga saja. Nah, nanti waktu naik, misal udah nggak kuat ya boleh dilepas. Kalau latihan nggak apa-apa sih. Tapi kalau tes biasanya lengan tetap di sini. Ya, tapi nggak usah di belakang kepala. Ini kasihan tengkuknya nanti. Itu ya, naik. Kemudian naiknya usahakan seimbang ya, tengah-tengah ya. Jadi perlu kalian perhatikan untuk semua latihan olahraga itu usahakan untuk berimbang ya. Misal kalian angkat beban itu yang tangan 10 kilo, yang kiri 5 kilo, nah itu kan sudah tidak seimbang, nanti hasilnya otot pun tidak seimbang, jadi kurang bagus, tidak baik untuk kesehatan ya. Nanti bisa berpengaruh juga sama otot atau tulang belakang itu, tulangnya miring kan nanti jadi skoliosis ya, tidak bagus. Kemudian kalau ya sit up ini contohnya kalian waktu naik yaitu usahakan di tengah-tengah naiknya ya, jangan nyamping ya, miring-miring. Nah, nanti ototnya misal bentuk six pack, nah itu six packnya yang sebelah kecil yang sebelah besar, nah itu kan jelek dan kurang bagus juga, tidak sehat ya. Kemudian push up juga sama ya, usahakan posisinya seimbang, lurus ya, lurus gitu tengah. Ini lengannya selebar bahu saja. Kemudian waktu turun ini dada hampir menyentuh lantai. Kemudian waktu naik ya ini lurus, hampir lurus, tekuk sedikit saja. Kemudian posisi badannya ini juga lurus nih, ya jangan nekuk. Kalau perempuan belum kuat ya pakai lutut, ini lututnya di bawah, atau sandaran meja atau apa gitu ya. Ininya dinaikkan, dikasih meja, jadi pusatnya di atas meja, kakinya tetap di bawah. Nah, itu lebih ringan untuk pemula ya, untuk pemula. Kemudian latihan otot lengan juga ini seperti ini ya, tangannya menumpu lurus, kemudian badannya ini juga keseimbangan juga bisa sih, tapi nanti lengannya juga sangat terasa ya, terutama di area bahu, lengan atas, lengan bawah ya. Kemudian posisi seperti ini agak miring, horizontal. Nah, seperti itu. Kemudian latihan back up atau back lift ya, back itu belakang, naik up punggung ya, latihan punggung. Ini bisa dipegang atau bisa sendiri mandiri seperti ini. Kemudian latihan otot tungkai. Nah, ini bisa naik turun bangku ya. Kalau di sekolah kita pakai tempat duduk yang di depan itu kalau praktek, atau meja yang depan ekep itu ya. Jadi waktu latihan otot tungkai, nah itu ketika kalian kakinya naik pakai kaki kiri dulu, nah nanti turunnya juga kiri dulu ya. Usahakan naik semua ya. Kalau sudah naik kiri tek, kemudian kanan tek, posisi badan sampai lurus, benar-benar lurus gini ya, jangan cuma nanggung separuh gini langsung turun lagi itu, jangan ya, seperti itu. Nah, itu biasanya untuk ngetes ya, namanya Harvard Step Up Test. Kemudian latihan daya tahan otot. Nah, ini kemampuan lengannya seberapa jauh atau seberapa lama. Ini bisa dibantu teman pegang kakinya. Nah, kalian berjalan pakai lengan. Kemudian daya tahan otot tungkai seperti ini ya, posisi agak jongkok, kemudian kaki diluruskan, diulangi lagi. Nah, ini otot lengan secara berpasangan seperti ini ya, tahan-tahanan. Kemudian otot lengan juga naik pang tunggal, atau biasanya juga disebut dengan apa namanya, pull up, chin up. Nah, kalau yang cowok biasanya tak suruh naik nih, angkat naik sampai dagunya di atas palang nih. Kalau yang perempuan gandulan saja, berapa lama, berapa kuat. Yang cowok juga kalau nggak kuat angkat ya gantung berapa lama gini. Seperti itu. Kemudian aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru ya. Jadi kalau untuk melatih daya tahan jantung dan paru atau kemampuan bernapas ya, yang melibatkan jantung kalian, kemampuan jantung dan kemampuan paru, itu bisa menggunakan lari atau renang atau cross country. Cross country itu disebut lari lintas alam. Jadi kalian lari-lari di daerah pegunungan, di desa, gitu, di sungai,
sebelah sungai ya. Kemudian fartlek interval atau bentuk aktivitas lain yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama, lebih dari 6 menit. 6 menit ini intinya ya, belum pemanasan dan lain sebagainya. Kan setiap olahraga harus ada pemanasan, harus ada pendinginan. Nah, ini 6 menit ini inti. Jadi misal kalian jogging ya minimal 6 menit. Minimal. Nah, tapi kan latihan harus progresif. Kalau minggu ini kita 6 menit, ya minggu depan tambah 10 menit atau berapa. Ya. Seperti itu. Kemudian aktivitas kelenturan. Nah, ini kelenturan sendi jari-jari atau ini pergelangan nih. Digadok ke atas, kemudian juga yang ke bawah. Ini untuk melatih persendian. Nah, ini atlet badminton sangat penting. Ya, nggak cuma badminton sih, semuanya penting. Semua cabang olahraga. Ya, tapi badminton mendominasi. Kemudian kelentukan bahu. Ini di sini bahu. Kalau ini kan pinggang. Ya, tapi bahu juga karena yang sini ketarik nih. Kelentukan itu apa toh? Itu memperluas jangkauan sendi, kemampuan sendi. Ya, semakin luas jangkauan sendinya berarti semakin bagus kelentukannya. Kemudian yang ini bahu juga, ya latihannya seperti ini, depan, yang ini ke belakang. Ya, kalau bisa kalian nyentuh, kemudian ditarik nih, agak ditarik sedikit nih. Seperti ini. Kemudian yang ini leher. Ini bagus ya latihan leher ini, biar tidak kaku. Nah, ini tungkai dan punggung. Ini punggungnya sini tuh. Yang ini ketarik ya bagian samping. Ini samping abdominal sini. Perut. Perut samping. Punggung juga, punggung belakang. Iya, punggung belakang. Dan kaki. Nah, ini latihan split ini. Bagus ya. Kalau yang latih bela diri ya usahakan. Badminton juga split perlu ya, biar menjangkau itu lebih jauh. Sepak bola juga perlu, biar kalau jatuh tidak terlalu sakit. Seperti itu. Nah, ini juga kelenturan. Ini bagus sekali, ini kakinya ini tertarik ya, bagus. Kemudian punggungnya sini yang sangat terasa, sama di sini. Nah, ini cium lutut, tapi posisinya berdiri, bagus. Nah, ini juga bagus. Ini cat and cow, ya, posisi cat and cow, kucing dan sapi. Ini juga bagus. Kayak yoga. Untuk kelentukan punggung. Nah, kalau yang tadi terkait dengan kesehatan, yang sekarang terkait dengan keterampilan. Oke, untuk yang keterampilan, yang pertama ada latihan kelincahan, kemudian gerak, kecepatan gerak atau speed, kemudian power, keseimbangan, dan koordinasi. Ya, bahasa Inggrisnya harus bisa semua ya kalian, jangan bingung. Kelincahan ya agility, nanti soalnya agility oh, itu apa? Itu kalian harus bisa. Itu kelincahan. Kemudian speed, gampang ya, kecepatan. Power itu apa? Power itu perkalian antara kekuatan dan kecepatan. Kekuatan dan kecepatan. Keseimbangan atau balance. Coordination, gampang ya. Latihannya apa aja kalau kelincahan? Nah, kelincahan itu shuttle run atau lari bolak-balik. Ini jaraknya 4-5 meter, lari sini, seret, balik lagi, seret, balik lagi, seret. Seperti itu, tergantung mintanya berapa menit, kalian bisa mencapai berapa kali putaran, berapa kali bolak-balik. Kemudian yang ini zigzag namanya, ya, dari sini set muter sini. Ini latihan kelincahan. Sepak bola penting, volley penting, badminton penting ya. Semua penting lah, basket penting. Ini melatih kecepatan juga, agility. Ya, lincah ya, dari berdiri lurus, kemudian jongkok, akhirnya diluruskan, jongkok lagi, berdiri lagi. Nah, kecepatannya seperti apa? Nanti semakin cepat semakin lincah dan gerakannya harus benar. Nah, kemudian yang ini gerakan bereaksi, itu kalian bisa posisi seperti ini, kemudian lari samping, lari kanan, lari depan, lari mundur. Nah, biasanya pakai peluit ini, jogging biasa, jogging di tempat, kemudian
misal pelatihnya bilang kiri ya gitu, langsung cepat lari, seret, balik lagi, kanan, seret, depan, mundur. Itu kecepatan melatih reaksi ini. Ya, jadi fungsinya nanti kalau biasanya atlet-atlet sprint gitu, bersedia, siap, ya. Nah, itu kalau yang langsung respon lari begitu, ya langsung lari seret gitu. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau ya baru sepersekian detik baru lari. Nah, itu kecepatan reaksinya lambat artinya. Itu bisa dilatih. Nah, ini latihan kecepatan. Ya, latihan kecepatan ini biasanya pakai lari secepat-cepatnya menempuh jarak 60 meter. Pengertiannya apa tuh kecepatan? Kecepatan itu kemampuan melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, pengertiannya seperti itu. Besok muncul juga nih, kecepatan itu pengertian apa? Ya, atau kemampuan melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang singkat-singkatnya termasuk apa? A. Kecepatan. B. Agility. C. Daya ledak dan sebagainya. Nah, nanti jawabannya kecepatan, kalian harus bisa ya. Nah, ini latihan keseimbangan atau balance ya. Keseimbangan itu kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak, atau dalam kondisi posisi badan yang dinamis bergerak. Jadi kalian bisa mempertahankan posisi badannya tidak bergerak dan bergerak, tidak gampang jatuh ya, single, jadi tidak gampang jatuh. Nah, itu artinya balance, seimbang. Latihannya seperti ini ya. Berdiri bangau atau berdiri dengan satu kaki ya, yang satu dipegang, kemudian tangannya jepang ini, kemudian posisi kapal terbang dari posisi lurus, kemudian satu kakinya ke belakang, badannya posisi horizontal ya, lengannya terbuka. Kemudian yang ini latihan juga keseimbangan berbagai sikap, dari berdiri, kaki satu diangkat. Nah, ini kalian nggak gampang jatuh, nah itu keseimbangannya bagus ya, ditekuk, diangkat naik, diangkat depan, nah itu bagus keseimbangannya. Dan latihan power atau daya ledak. Power itu kombinasi dari kekuatan dan kecepatan ya tadi ya. Power menunjukkan kemampuan untuk melakukan suatu kerja dengan cepat. Kekuatan adalah kemampuan untuk melaksanakan kerja, dan kecepatan mengukur kecepatan pekerjaannya. Ketika kedua komponen ini digabungkan, terjadilah suatu komponen fisik yang disebut power. Ya, kalian tahu meriam. Nah, itu meriam itu kan bebannya gede ya. Kemudian harus ada dorongannya, daya ledaknya, dar. Nah, itu yang namanya power. Sudah berat dan juga cepat, itu namanya power. Nah, contohnya seperti ini, kalian meledak naik ke atas, lompat setinggi-tingginya, itu latihan power untuk meningkatkan power. Bagus lagi kalian bawa beban nih, lompat tapi jangan berat-berat dulu ya. Nanti belum pemanasan langsung pakai beban, dengkulnya bisa somplak. Kemudian ini bisa juga melatih daya ledak, bisa pakai peluru ya, dorong set, cepat-cepatnya set. Nah, ini juga lompat ya, sama. Nah, sekarang sirkuit training. Nah, kalian harapannya bisa membuat program kalian sendiri nanti. Ya, bentuk latihan dalam sirkuit training itu kombinasi dari semua unsur fisik ya. Semua unsur fisik, misal ada tadi unsur fisiknya ada apa saja, ada kecepatan, ada agility, ada kekuatan dan lain sebagainya. Nah, latihannya bisa berupa lari naik turun tangga, lari samping ke belakang, melempar bola, memukul bola dengan raket, melompat-lompat, kemudian berbagai bentuk latihan beban dan sebagainya. Nah, bentuk latihannya disusun dalam lingkaran nih, muter. Itu ya namanya sirkuit. Nah, karena bentuknya memutar. Karena itu namanya disebut sirkuit training ya. Jadi latihan misal pos 1 shuttle run. Shuttle run itu untuk melatih apa? Agility ya. Lari bolak-balik ceret. Nah, kemudian push up ini melatih apa? Kekuatan otot lengan. Atau dada juga ini terlatih. Kemudian sit up, otot perut biar apa? Six pack, atletis ya. Minimal perutnya rata, enggak tidak bergelambir gitu. Kemudian back lift melatih apa? Punggung. Punggungnya biar lurus dan kuat. Kemudian squat thrust ini melatih apa? Squat thrust itu daya tahan iya, kelincahan juga iya. Kemudian lari 50 meter ini bisa melatih kecepatan.
Nah, nanti kalau latihan misal kalian 80% ya, shuttle run-nya berapa kali, kemudian push up misal 10 kali, sit up, backlift, squat thrust, muter lagi ya, muter lagi gitu. Atau kalau di sekolah pos, nah bisa dimulai dari 5 siswa di sini, 5 siswa sini, 5 siswa sini ya, dibagi-bagi seperti itu. Gitu ya namanya circuit training seperti itu. Oke, thank you. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.